Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami sahabat kreatif dalam program Sahabat Toko bersama saya, Kang Acep. Alhamdulillah hari ini dalam rangka memperingati Hari Guru tanggal 25 November 2021 telah hadir bersama kita sahabat toko yang menginspirasi, yaitu pahlawan tanpa tanda jasa dengan profesi sebagai guru. Sebelah kanan saya telah hadir sahabat toko kita. Mari bersama-sama kita beri tepuk tangan yang sangat meriah untuk beliau, yaitu Ibu Dr. Anda Madu Ratnawati MM. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih lu Bu Dr. Anda Madu Ratnawati MM, atau mungkin bisa saya panggil dengan sebutan apa Ibu kira-kira? Ibu Madu. Ibu Madu, Bu Madu. Terima kasih kehadirannya Bu. Dari mungkin padatnya kegiatan Ibu mau berkenan lah hadir di Sahabat Toko Bu. Bu, mohon izin gitu loh, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan yang tentang, mohon maaf, yang jelas pasti tentang profesi guru dan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengabdian Bu. Yang pertama mungkin ada satu hal yang mungkin sahabat-sahabat di rumah mesti tahu gitu loh, bahwa apa sih profesi guru ini gitu loh, karena yang lebih identik profesi guru bahasanya sama dengan pahlawan tanpa tanda jasa ya, kita biasa dengar gitu loh. Kata-kata pahlawan tanpa tanda jasa lebih identik dengan pengabdian. Pengabdian menurut pandangan Bu Madu itu seperti apa untuk profesi guru Bu? Kira-kira Bu? Ya. Terima kasih Kang Acep untuk undangannya di sini, bisa berbagi pengalaman ya, mudah-mudahan menginspirasi. Betul bahwa banyak masyarakat kita yang menyatakan bahwa guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Sepertinya memang di satu sisi begitu besar pengabdian guru tanpa ada uang yang masuk lah gitu ya ceritanya, tetapi sebetulnya bagaimanapun guru itu membutuhkan kesejahteraan. Berdasarkan pengalaman saya selama sekian puluh tahun menjadi guru, karena memang saya berangkat dari memang cita-cita menjadi guru, pengabdian itu buat saya adalah ketika kita bisa berkarya dengan hati. Nah, itulah pengabdian gitu. Artinya kita orientasinya bukan semata-mata karena materi, tapi dengan hati. Ketika kita bekerja dengan hati, rezeki itu akan mengikuti. Amin. Tapi kira-kira dari sudut pandang dan mungkin analisa kita sebagai di lapangan ya Bu, bahwa kita lihat memang agak sedikit berbanding jauh ya Bu ya, antara pengabdian, kemudian ketulusan dengan kesejahteraan ya Bu ya. Kira-kira dari pandangan Ibu gitu loh, sebagai guru yang mungkin sudah berprofesi selama berapa lama Bu, mohon izin? Sekitar 35 tahun. Subhanallah. Sekitar 35 tahun loh Bu ya. Kira-kira ada nggak sih Bu harapan gitu loh untuk agar guru-guru ini dapat sejahtera ke depannya, yang kita lihat yang tadi yang saya bilang kesenjangan ini bisa menjadikan suatu dasar pemerintah mengambil kebijakan gitu loh terkait kesejahteraan lagi Bu. Ya. Kira-kira apa sih harapan Ibu gitu loh? Ya, terima kasih. Sebetulnya kalau dilihat dari perkembangan kesejahteraan guru, pemerintah itu tidak kurang-kurangnya untuk memperhatikan guru sebetulnya ya. Hanya memang karena jumlahnya mungkin banyak dan mungkin permasalahan yang mendasar adalah penyebarannya gitu. Penyebaran guru di negara kita itu belum merata, sehingga ada guru-guru yang dikategorikan guru yang sejahtera, ada juga guru yang sangat memprihatinkan, bahkan di kota besar sekalipun gitu. Jadi kalau dikatakan guru sejahtera itu juga bergantung kepada sudut pandang siapa, di daerah mana gitu. Kalau secara keseluruhan memang saya harus mengakui bahwa belum banyak guru yang sejahtera karena penyebarannya yang belum merata gitu. Begitu ya? Iya. Berarti tingkat kesejahteraan guru itu berdasarkan daripada penyebaran itu ya Bu ya, penyebaran yang tidak merata ini, sehingga apa yang menjadi concern pemerintah ini mungkin tidak cakupannya ya, tidak bisa terpusat atau mungkin terbagi-bagi ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, kira-kira dengan adanya perbedaan-perbedaan terkait masalah posisi tempat dinas, ada yang di kota, kemudian ada yang di pelosok jauh di sana gitu loh Bu. Apakah selama ini Ibu pernah melihat atau mungkin Ibu merasakan sendiri gitu loh,
pada saat berdinas di pelosok jauh gitu loh Bu, atau mungkin teman ibu atau mungkin adik-adik asuh ibu, guru-guru yang muda gitu loh, pernah nggak sih ada yang curhat tentang oh begini loh dinas di ini seperti ini, di pelosok seperti ini gitu loh, pernah nggak sih Bu ada dengar cerita seperti itu gitu loh? Kalau cerita banyak. Kebetulan kalau saya memang sejak awal itu bekerjanya di Jakarta dan tidak pernah pindah gitu ya. Tetapi alhamdulillah saya berkesempatan untuk bertemu dengan teman-teman di berbagai daerah gitu. Entah di Jogja atau mungkin di Kalimantan dan sebagainya. Bertemu dengan teman-teman hampir seluruh Indonesia, dan di situ saya berpikir bahwa kita harus bersyukur di kota-kota besar karena akses untuk informasi itu luar biasa banyak gitu, termasuk untuk anak-anak kita. Kemudian untuk mendapatkan buku itu juga sangat cepat untuk di kota-kota besar. Tetapi kalau untuk di daerah-daerah tertentu di Kalimantan atau Sulawesi dan sebagainya, itu yang di daerah-daerah pelosok itu mereka bercerita bahwa dari rumah untuk ke sekolah itu membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa lebih dari 2 jam. Kemudian belum lagi kalau musim-musim tertentu. Dan lagi yang terakhir itu saya melihat dari teman saya di daerah Banten gitu ya, di pelosoknya itu masyarakat di sekitarnya juga masih membentuk masyarakat yang sangat tradisional, sehingga ketika misalnya musim panen itu anak bisa dijemput oleh orang tuanya untuk tidak bersekolah, sehingga si guru tidak boleh melarang anak itu untuk tetap di sekolah. Jadi mereka lebih mengutamakan perekonomian keluarganya. Nah, hal-hal semacam itulah yang tidak pernah kita temukan di kota-kota besar seperti Jakarta gitu. Berarti kata pahlawan tanpa tanda jasa memang harus melekat ya Bu ya dalam profesi sebagai guru, karena memang tidak hanya di kota saja yang menjadi sudut pandang, tetapi di daerah-daerah yang terpelosok itu memang sarana, prasarana, transportasi itu memang sangat-sangat kurang ya Bu ya. Betul. Sehingga memang perlu ada concern pemerintah ya Bu. Makanya kita berharap nih Bu dengan adanya kegiatan Sahabat Toko gitu loh. Kemudian mungkin ada kawan-kawan kita yang pada saat ini menyaksikan mengetahui bahwa perjuangan guru ini luar biasa gitu loh. Karena memang saya agak sedikit miris ya Bu ya tentang sekarang perkembangan bagaimana pola mengajar zaman saat ini gitu loh. Dikit-dikit mohon maaf melapor ke kepolisian, dikit-dikit melapor ke kepolisian. Mungkin apakah ada nggak sih Bu perbedaan gitu loh mengajar untuk kegiatan belajar mengajar saat ini dengan zaman-zaman dulu gitu loh Bu, karena kita lihat bahwa anak-anak sekarang kan luar biasa kritisnya terkait masalah informasi dan teknologi ya Bu ya. Kira-kira apa sih Bu perbedaannya? Perbedaannya banyak ya, dari sudut pandang mana dulu gitu ya. Kalau misalnya perhatian orang tua terhadap siswa, terhadap anaknya di sekolah itu memang ada, saya merasakan berbeda. Kalau dulu sebagian besar orang tua itu mendukung apa yang kita ajarkan dan kita berikan tata tertib kepada anak-anak kita. Tapi kalau sekarang tidak bisa semua, sedikit sekali ya, artinya orang tua yang bisa memahami kondisi kita membentuk karakter anak itu di sekolah. Jadi kita memang harus lebih hati-hati ketika menyampaikan sebuah peraturan yang ada di sekolah gitu. Kemudian yang lainnya ya tentu dari perkembangan teknologi tentunya akan berbeda, dan disitulah tantangan bagi guru untuk selalu belajar dan menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Jadi saya tidak bisa mengatakan dulu saya mengajar begini anaknya sudah mau menurut gitu ya, tapi tidak bisa seperti itu karena kita tetap harus mengikuti perkembangan zaman sekarang. Jadi pola pikir anak-anak pun juga harus kita ikuti gitu. Kita boleh tua tetapi anak-anak itu tetap harus berada di zamannya gitu, sehingga kita yang harus bisa mengikuti. Gitu. Jadi tadi Ibu sempat bilang bahwasanya bagaimana perbedaan ini memang ada, apalagi mengenai pola ajar lah dari siswa itu sendiri, kemudian bagaimana cara tanggapannya dari orang tuanya ya Bu ya. Karena kita lihat sekarang Bu banyak siswa yang kalau ada kasus melapor, ya kan. Itu kemudian menjadi perhatian yang sangat besar Ibu mungkin bagi guru-guru gitu, karena memang tidak mudah untuk menyatukan beberapa siswa yang ada dalam satu konteks tujuan untuk mencerdaskan gitu loh. Betul. Berbeda-beda gitu loh.
Kemudian gini Bu, kita tahu bahwa dalam proses kegiatan belajar mengajar dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini yang mungkin sudah hampir 3 tahun gitu loh Bu. Pasti ada hal yang berbeda ya Bu, bagaimana caranya guru-guru ini mengajar gitu loh. Dengan adanya kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang bagaimana caranya, strategi apa yang diambil, kemudian apa sih dampak kedepannya juga gitu loh Bu untuk pandemi ini yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar Bu. Iya, memang dampak pandemi ini sudah merambah ke semua lini ya, termasuk di pendidikan. Dan saya selalu ketika pertama kali saya mengajak anak-anak bersama-sama berempati dengan situasi seperti ini. Jadi saya katakan bahwa dengan pandemi ini penyesuaian di semua orang, di semua pihak, tidak hanya kepada siswanya yang harus menyiapkan kuota dan sebagainya, tapi juga penyesuaian bagi guru maupun pihak sekolah. Jadi sama-sama menyesuaikan diri. Kemudian yang kedua adalah komunikasi. Jadi jujur untuk masa pandemi seperti ini memang komunikasi itu sangat dipentingkan, dan itu memang pertama kali memang sulit sekali karena mengundang orang tua secara langsung tidak bisa, maka kita secara virtual. Dan tidak semua kondisi orang tua itu memungkinkan untuk melakukan kegiatan secara virtual. Entah dia harus bekerja atau memang tidak punya akses untuk ke sana. Kemudian tentu ada hal-hal yang memang kita lakukan di awal-awal itu, guru harus istilahnya juga baliklah untuk menguasai berbagai media pembelajaran supaya materinya bisa tersampaikan, karena durasi kita untuk mengajar juga semakin sedikit. Nah, sehingga kami harus memilah dan memilih materi-materi yang sangat esensial untuk disampaikan kepada siswa. Demikian pula dengan siswa, dia sebaiknya harusnya dituntut untuk lebih mandiri untuk belajarnya gitu. Nah, jadi harapan kami dengan demikian antara guru dan siswa itu harus sejalan gitu. Si gurunya menarik, si siswa juga mau tertarik untuk mengikuti bersama-sama pola pembelajaran di masa pandemi seperti ini. Gitu. Iya. Jadi lebih aspeknya, strateginya tuh sebelum mulai belajar, siswa belajar dulu deh materinya, terus kemudian pada saat pelaksanaan virtual hanya materi yang mungkin sudah menjadi bagian daripada strateginya guru-guru ya Bu ya. Jadi sudah connect lah gitu loh. Ya, kalau kita langsung tatap muka kan belajar dari 0 sampai 9. Kalau ini minimal ya dari 5 lah sampai 9, karena 0 sama 5-nya sudah dibahas di rumah ya Bu ya. Tapi itulah tantangannya gitu. Iya, jadi siswanya harus lebih aktif ya Bu ya. Betul. Nah, terus gini Bu, yang kita tahu bahwa siswa ini kan punya kepribadian yang berbeda-beda Bu. Iya. Apalagi kita tahu bahwa pada saat pandemi ini banyak menggunakan media alat komunikasi handphone gitu, atau laptop atau komputer gitu loh. Yang kita tahu bahwa ada hal-hal yang lucu nih Bu gitu loh. Kadang-kadang bajunya baju sekolah, celananya celana pendek gitu ya kan. Kadang-kadang siswanya juga belum mandi ya kan. Yang penting kelihatan sampai bajunya saja gitu loh. Kira-kira ada nggak sih Bu inspeksi atau check and recheck gitu, seolah-olah bahwa kita selain untuk kegiatan belajar mengajar, minimal dalam kegiatan virtual itu mengajarkan untuk disiplin dengan segala lingkungan, dengan segala kondisi gitu loh. Ada nggak sih Bu kira-kira dari sekian banyak guru atau ibu yang mewakili, langkah-langkah seperti itu dilakukan check and recheck? Coba check and recheck, berdiri semua, sudah pada mandi belum atau gimana gitu loh. Itu Bu yang mungkin saya juga secara personal ingin tahu jawabannya gitu loh. Iya betul. Memang banyak sekali hal menarik selama pandemi ini ya, antara sedih, kadang senang, kesal gitu ya, jadi satu. Tetapi itulah dinamikanya ya. Jadi saya menikmati saja. Jadi di sekolah kami itu mewajibkan setiap hari ada kegiatan tadarus. Untuk yang muslim, untuk yang non muslim itu ada kebaktian pagi dan siang gitu. Nah, jadwalnya 6.30, tapi untuk saya khususkan di kelas saya 6.15 sudah harus ready gitu. Itu memang luar biasa, di awal-awal sulit sekali, tetapi saya juga sekali lagi itu komunikasi. Jadi saya mengajak orang tuanya juga. Jadi orang tuanya untuk membangunkan anaknya.
Nah biasanya anak-anak kan 6.15 berarti 6.20 gitu kan seringkali gitu. Jadi saya biarkan di awal 6.15, 6.20 baru mulai gitu. Terus nah karena pembiasaan itu kan menjadi karakter anak-anak gitu. Dan ternyata bisa kok gitu, jam 6.20 sudah mulai gitu. Jadi lebih awal 10 menit. Nah baru sekarang kita mulai dengan 6.15 sudah ready ya gitu. Nah itu jadi sebetulnya anak-anak bisa kok gitu, tapi kitanya harus sabar gitu. Nah itu kalau di awal saya tidak melihat satu persatu, tapi sesekali saya suka meminta mereka foto stamp gitu ya, artinya timestamp kemudian dikirim, kemudian dibuatkan semacam kolase ya gitu. Kolase. Nah, sehingga pada saat jam tertentu belajar ekonomi misalnya gitu, pelajaran saya mereka bikin kolase kelas gitu. Jadi setidaknya minimal ya sebulan 2-3 kali mereka menggunakan pakaian seragam gitu. Iya. Nah, kalau di Zoom-nya, di Google Meet-nya secara virtual memang agak sulit ya, karena saya tidak bisa melihat satu persatu dengan alasan mereka kalau membuka kamera itu menjadi lebih lambat gitu, sehingga saya izinkan, tapi hanya untuk beberapa kali tertentu. Nah kadang-kadang saya minta dulu membuka dulu ketika saya presentasi, baru mereka tutup kamera boleh gitu. Jadi itu sebagai salah satu cara, tapi tidak setiap kali pertemuan saya minta mereka open kamera juga sih. Oh iya. Iya. Karena kita tahu ya Bu ya, dengan posisi siswa sebagai profesinya siswa, guru sebagai profesi guru, dalam kondisi pandemi ini kan peran berbeda. Yang dulu tidak pernah dijalankan guru untuk mengajar secara virtual, sekarang virtual. Siswa juga gitu loh. Nah otomatis yang namanya siswa pasti ya adalah identik agak sedikit-sedikit nakal gitu loh. Nah paling kenakalannya seperti itu kadang-kadang gitu loh. Nah dengan apa yang Ibu sampaikan, saya rasa di sini kita tahu bahwa sahabat-sahabat diajarkan tentang disiplin ya kan gitu. Kita tahu bahwa negara besar adalah negara yang disiplin Bu terhadap waktu gitu. Banyak contoh negara-negara yang hebat karena waktunya dia pergunakan dengan cara baik dan cara bertanggung jawab, akhirnya negara jadi hebat. Bu, kebetulan tanggal 25 November ini 2021 adalah Hari Guru. Ini harinya Ibu yang mungkin negara siapkan untuk guru-guru se-Indonesia gitu. Bu, boleh nggak Bu kita minta ucapan gitu loh dari Ibu untuk teman-teman rekan-rekan Ibu di seluruh Indonesia tentang Hari Guru gitu loh Bu, yang bertepatan pada hari ini tanggal 25 November 2021. Kira-kira apa sih Ibu yang Ibu ingin sampaikan kepada guru-guru se-Indonesia ini? Ya, baik, terima kasih. Buat teman-teman guru seluruh Indonesia, pertama kita sama-sama mengucapkan selamat Hari Guru. Ini adalah hari kita, dan disinilah kita selalu berupaya untuk saling mensupport dan menyatakan bahwa bekerjalah dengan hati, karena anak-anak kita akan bisa menjadi lebih baik apabila kita bisa memberikannya juga dengan hati. Kemudian mudah-mudahan kesempatan-kesempatan yang atau peluang-peluang yang diberikan oleh pemerintah kita untuk mengembangkan karir dalam bentuk apapun bisa kita manfaatkan demi kemajuan putra-putri kita. Selamat Hari Guru. Oke Bu, biasanya di kegiatan penghujung akhir acara kita itu ada pesan, kesan, dan harapan sahabat toko untuk sahabat-sahabat di rumah. Apa sih Bu pesan, kesan, dan harapan dari sahabat toko Ibu Madu kepada sahabat-sahabat yang di rumah yang ingin disampaikan gitu loh Bu? Iya, baik, terima kasih. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan pesan pertama untuk para siswa di seluruh Indonesia, dimanapun kalian berada. Kondisi pandemi seperti ini semua merasakan hal yang sama. Penyesuaian sudah kita lakukan beberapa tahun belakangan ini, dan jangan dijadikan sebuah hambatan untuk melakukan kegiatan positif untuk mencapai cita-cita kalian. Tetaplah bersemangat untuk terus melakukan kegiatan yang positif. Kemudian untuk sahabat-sahabat guru di seluruh Indonesia, saya berpesan agar kita pun senantiasa untuk selalu belajar dan melakukan inovasi-inovasi agar kita bisa mengantarkan putra-putri kita ke gerbang keberhasilannya.
banyak kesempatan-kesempatan yang sudah disampaikan atau sudah disediakan oleh baik pemerintah maupun organisasi-organisasi guru. Kita manfaatkan hal tersebut sekali lagi untuk pengabdian dan bekerja kita dengan hati. Dan tentu untuk masyarakat seluruhnya, kita bersama-sama membangun karakter bangsa kita melalui pendidikan. Dan demikian pula dengan pihak pemerintah, mudah-mudahan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru terus-menerus dilakukan, ditingkatkan agar pendidikan di Indonesia semakin berjaya. Amin, amin, amin. Bu, izin sudah disiapkan minum, iya. Bu. Bisa kita minum, Bu. Dari tadi kita bicara terus. Silakan, Bu, minum dulu. Terima kasih. Bu, kebetulan kan sekarang 25 November 2021 bertepatan dengan Hari Guru, Bu. Iya. Kira-kira apa sih, Bu, yang Ibu ingin sampaikan dengan sahabat-sahabat guru di rumah sejawat profesi Ibu dalam Hari Guru ini? Kira-kira apa yang Ibu ingin sampaikan? Silakan, Bu. Baik, terima kasih. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat Hari Guru kepada teman-teman atau rekan-rekan guru se-Indonesia. Marilah kita menjadi guru yang tetap bersemangat dan menjadi guru hebat agar kita bisa menyemangati dan menghebatkan anak-anak kita. Terima kasih. Gitu, Bu? Iya. Dari tadi kita bicara panjang, lebar, kali tinggi, Iya. tapi saya nggak tahu nih, Ibu guru dari SMA berapa, Bu? SMA Negeri 76 Jakarta. Karena saya lihat ini, kita lihat sebelah kanan Ibu ini, banyak banget nih guru-guru, ya kan? Ibu guru dari SMA Negeri 76 Jakarta. Bu, mohon izin kami sahabat kreatif dalam program Sahabat Toko mengucapkan selamat Hari Guru. Guru hebat, bangsa hebat, negara hebat. Terima kasih Ibu-ibu, tepuk tangan semua. Bu, kira-kira ada nggak sih, Bu, jargon atau yel-yel gitu loh buat semangat guru-guru se-Indonesia agar kiranya bisa terus memberikan pengabdiannya yang tanpa batas, Bu? Ada. Apa nih, Bu, kira-kira? Kita mau tahu nih, Bu. Oke. Main kan? Silakan, Bu. Kita mau dengar nih. SMA Negeri 76 Jakarta. Bisa maju jaya. Luar biasa, tepuk tangan. Oke, berakhir untuk pertemuan yang luar biasa. Terima kasih guru-guru yang sudah hadir dari SMA Negeri 76 Jakarta. Dan yang spesial untuk Ibu Dr. Anda Madu Ratnawati MM. Iya, terima kasih. Saya Kang Acep undur diri dalam program Sahabat Toko. Terima kasih banyak. Semoga acara ini bisa menginspirasi kita semua. Selamat Hari Guru. Terakhir kali saya ucapkan untuk guru-guru se-Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Hom. Sotihatu, salam kebajikan. Salam sehat selalu. Kami segenap guru SMA Negeri 76 Jakarta mengucapkan Selamat Hari Guru yang ke-76. Bangkit guruku.